Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum menjalani segala aktivitas kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4-12. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur, terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan pagi ini. Tuhan telah memelihara, menjaga kami sepanjang malam tadi dan peristiwa kami. Kami boleh beristirahat dengan baik dan pagi ini, puji Tuhan, Tuhan telah membangunkan kami semua kembali dengan tubuh sehat, tubuh keberkatan. Namun sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami memahami firman Tuhan ini, dan kiranya Tuhan akan memelihara kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa meliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang itu dan menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu dan takjub akan ajaran Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Injil atau kabar baik, kabar sukacita bagi kita orang yang percaya, harus disampaikan kepada semua orang. Dalam Matius 28 ayat 18-20, di situ perintah langsung atau biasa disebut amanat agung dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Namun dalam menjalankan amanat agung ini, dalam hal ini misi penginjilan, kadang tidak berjalan dengan mulus. Iblis tidak akan tinggal diam. Pertama Petrus 5 ayat 8 dikatakan, lawan musuh iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Si iblis selalu berusaha menggagalkan pekerjaan Roh Kudus. Seperti dalam bacaan kita tadi, Saulus yang disebut Paulus disuruh untuk pergi memberitakan Injil ke Pulau Siprus. Namun muncul tantangan dari Bar-Yesus yang seorang tukang sihir mau menghalangi Paulus untuk memberitakan Injil.
Bapak Ibu kasih Tuhan, melayani Tuhan dalam hal ini memberitakan Injil atau kabar baik bukanlah hal yang mudah. Tantangan dan halangan selalu mewarnai perjalanan pemberitaan Injil. Namun, saudara-saudara, seperti yang dialami Paulus dalam bacaan kita tadi, Tuhan tidak akan pernah membiarkan hamba-Nya. Roh Kudus selalu mendampingi kita, menjaga kita, dan memampukan kita dalam melewati tantangan dan halangan tersebut dalam pemberitaan Injil. Kita bisa lihat kehidupan pelayanan kita sehari-hari. Iblis menggunakan berbagai macam cara untuk menghambat pemberitaan Injil. Di sini kita sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, Tuhan kita mendapat tugas amanat agung ini untuk memberitakan kabar sukacita. Namun yang lebih konyol, kalau kita selaku orang percaya justru dipakai oleh iblis untuk menghambat atau menghalangi pekabaran Injil. Ya, hal ini bisa saja terjadi karena keegoisan kita atau merasa tersaingi dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu di mana Injil diberitakan, di situ terjadi peperangan dengan kuasa kegelapan. Si iblis selalu berusaha menggagalkan pekerjaan Roh Kudus agar manusia tidak memperoleh keselamatan. Namun seperti bacaan kita tadi, betapapun hebatnya dan strategi si iblis, kuasa Roh Kudus jauh lebih besar. Olehnya itu, waspadalah terhadap si iblis, karena iblis tidak akan tinggal diam dalam hal pemberitaan Injil. Berhati-hatilah, jangan sampai kita dipakai oleh iblis untuk menghambat pekabaran Injil. Olehnya itu teruslah mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk menolong kita melawan iblis dan memampukan kita juga memberitakan Injil kebenaran. Allah tidak selalu menghapus tantangan dan rintangan dalam pelayanan kita. Dan dengan adanya tantangan dalam pelayanan kita, justru akan dipakai Tuhan untuk memajukan pelayanan kita. Begitu juga dengan adanya tantangan dan rintangan dalam pelayanan kita, akan mengajar kita untuk terus bergantung pada karya Roh Kudus, seperti yang dialami oleh Paulus dalam bacaan kita tadi, dan bahkan lewat tantangan itu, si orang gubernur dimenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaan bagi kita, apakah kita mau dipakai oleh iblis untuk menghambat pekabaran Injil? Atau apakah kita mau belajar mengandalkan hidup kita hanya pada Tuhan? Jika Tuhan bisa memakai sebuah tantangan hidup untuk membentuk kita, maka maukah kita mulai sekarang belajar untuk melihat tantangan sebagai suatu loncatan untuk lebih maju lagi? Kiranya melalui hambatan dan tantangan itu, iman kita kepada Tuhan semakin dikuatkan dan semangat pelayanan kita semakin maju. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kepadamu di pagi yang indah ini. Tuhan telah beri waktu sejenak untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang boleh kami baca renungkan pagi ini akan menjadi suluh dan pedoman dalam sisa hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua, terlebih dalam memberitakan Injil kebenaran-Mu. Roh Kudus tolong kami dalam misi pekabaran Injil kebenaran-Mu. Kami dimampukan memberitakan Injil-Mu, dan terlebih bila dalam pemberitaan Injil-Mu kami mendapatkan banyak tantangan dan rintangan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Berdoa buat para hamba-hamba-Mu, para pemberita Injil kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kesehatan yang baik, mencukupkan segala yang diperlukan, dan semakin diperlengkapi dalam pelayanan. Berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai pelosok negeri, Tuhan memberkati. Berdoa untuk para aparat keamanan, kiranya Tuhan terus memberkati. Berdoa untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka semua. Bapa di surga, hidup kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon jaga lindungi kami dari berbagai hal yang tidak berkenan kepadamu, dan juga dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan godaan iblis. Dan kiranya Tuhan terus memberkati apa yang kami kerjakan hari ini, terlebih bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini.
Bapa di sorga, mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami, dan ini doa kami, ini seru sembahyang kami. Dengarkan Tuhan dan sahuti kami yang berdoa kepadamu, hanya dalam anak tunggalmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani segala aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.